Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Salam sehat, tetap semangat, dan marilah kita senantiasa menjaga kesehatan dengan bersama-sama mematuhi protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah dalam menjalani kehidupan normal baru ini. Jemaat dipanggil untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki ibadah dengan memuji nama Tuhan dari NKB 133 bait pertama dan bait yang ketiga. Syukur padamu ya Allah atas rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kuduskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing demikian, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan, yang dapat kita baca di dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, yang begini bunyi firman Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya.
Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar mendengarkan Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita satukan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Ketika kami mencoba melihat tata kehidupan kami bersama, ada banyak hal yang tidak sesuai dan tidak seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Seringkali kami mendengarkan bukan dari Engkau, tetapi dari berbagai macam pihak kami dengarkan, dan itu menjadi kesalahan dan dosa kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mengampunkan segala dosa dan kesalahan kami hingga sampai pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri, kita terima berita anugerah yang dari Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya, dan hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan,
supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan menurut kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-20. Syukur kepada Allah. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memohon penyertaan Roh Kudus untuk kita boleh menerima sabdanya. Kita bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kami. Di dalam ibadah kami pada saat ini, kami juga bersyukur Engkau berkenan untuk memberikan sabdamu sebagai dasar di dalam kehidupan kami bersama. Tolong Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, terangilah hati kami sehingga kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui sabda yang hendak kami terima pada saat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan juga kiranya memberkati sehingga kuasa-Mu yang terjadi bukan kemauan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ibu, bapak, dan saudara dipersilakan untuk menyimaknya, saya akan membacakannya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkanlah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu,
ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah pada saat ini kita mengambil tema mendengarkan Tuhan. Kita memasuki minggu yang kedua di bulan keluarga, yakni minggu 11 Oktober 2020. Puji Tuhan, dan sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya khususnya karena boleh bertemu kembali dengan ibu, bapak, dan saudara sekalian yang walaupun perjumpaan kita di awang-awang begitu. Artinya secara daring atau online. Tetapi sungguh tidak mengurangi sukacita yang saya rasakan pada saat ini. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan leksionari yang boleh kita terima pada saat ini, salah satu bacaan boleh kita simak bersama-sama dan boleh kita renungkan bersama-sama karena sungguh menarik bagi kita. Utamanya kita tadi sudah membaca dari kitab Mazmur pasal 23. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal 23, di sana kita bisa menemukan ungkapan seorang gembala. Tentu saya yakin ibu, bapak, dan saudara sangat hafal sekali Mazmur pasal 23 ini. Bahkan kitab Mazmur pasal 23 ini ada pujiannya dan saya yakin pula ibu, bapak, dan saudara pasti hafal untuk menyanyikannya. Tetapi saya tidak ingin mengajak untuk menyanyikan Mazmur pasal 23, tetapi saya ingin mengajak untuk mendalami isi dari Mazmur pasal 23. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ungkapan gembala memang seringkali kita temukan di dalam Alkitab. Ungkapan gembala adalah ungkapan yang sangat familiar, yang sangat biasa tertera atau terdapat di dalam Alkitab. Nah, ungkapan gembala itu sebenarnya untuk menyebut atau memberitahukan bahwa gembala itu adalah untuk menyebut karya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat Allah. Kita bisa baca di berbagai kitab di dalam Alkitab tentang seorang gembala. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika Tuhan itu disebut sebagai seorang gembala, berikutnya siapakah dengan kita? Ya, ibu, bapak, dan saudara tentu jawabannya sudah tahu. Kita semua adalah domba-domba gembalaannya. Ibu, bapak, dan saudara perlu kita ketahui sebagai domba adalah itu sebuah binatang yang lemah. Binatang yang sangat lemah, tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Domba adalah binatang yang jinak dan seringkali juga dianggap sebagai binatang yang bodoh, binatang yang mudah untuk tersesat dan mudah untuk terhilang. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan menjadi gembala kita, maka Alkitab mengatakan, wah, sungguh luar biasa. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, di dalam kitab Mazmur pasal 23, kita bisa melihat di sana
takkan kekurangan aku tinggal di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwa, menuntun, menjaga dalam lembah kekelaman, dan pada akhirnya kita diperkenankan untuk diam di rumah Tuhan. Itulah yang akan kita dapatkan, itulah yang akan kita peroleh, itulah yang akan kita rasakan ketika kita menjadi domba-domba gembalaan Tuhan. Wow, ibu bapak dan saudara, sungguh luar biasa berkat yang kita terima ketika kita senantiasa mau untuk digembalakan oleh Tuhan. Pertanyaan berikutnya, ibu bapak dan saudara, apakah ada syaratnya untuk kita boleh menerima, merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa tersebut? Tentu saja ada. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tidak lain dan tidak bukan adalah percaya dan mendengarkan Sang Gembala. Percaya dan mendengarkan Sang Gembala. Ibu bapak dan saudara, mudahkah syarat itu? Percaya dan mendengarkan Sang Gembala. Oh, ternyata tidak. Mendengarkan berbeda dengan mendengar. Saya yakin ibu bapak dan saudara pasti bisa membedakan antara mendengarkan dan mendengar. Kalau mendengar itu kira-kira kurang lebih tidak dibarengi dengan perhatian. Tetapi ketika mendengarkan tentu itu dibarengi dengan perhatian, sehingga ketika kita mendengarkan, tentu hasil dari pendengaran itu, hasil dari kita mendengarkan itu, kita akan mampu untuk memahami apa yang sudah kita dengarkan. Itulah kira-kira garis besar perbedaan antara mendengarkan dan mendengar. Ibu bapak dan saudara, memang untuk mendengarkan itu tidak mudah, sehingga kita bisa belajar dari kitab Injil yang sudah kita baca tadi. Di dalam Injil hari ini, ibu bapak dan saudara, kita bisa membaca bahwa kerajaan sorga itu diumpamakan seperti pesta perjamuan perkawinan. Ibu bapak dan saudara, pesta perkawinan di tradisi orang Timur Tengah begitu, itu menjadi penting untuk dilakukan begitu. Ada penafsir yang menyatakan bahwa pesta itu berlangsung sangat lama sekali, yakni kira-kira 7 hari. Dan pesta dalam perumpamaan Yesus ini adalah pesta yang besar, pesta yang sungguh besar. Semua telah tersedia. Tetapi ibu bapak dan saudara, ironisnya adalah para tamu undangan tidak datang. Di dalam Alkitab disebutkan mereka tidak mengindahkannya. Artinya apa? Artinya mereka tidak menganggap undangan perkawinan ini penting. Mereka tidak mengindahkan, mereka mengabaikan undangan dari sang raja di dalam pesta perkawinan. Dan secara jelas hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati sang pengundang. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencoba melihat di dalam tata kehidupan kita sering juga seperti itu. Kita sering tidak mengindahkan, bahkan mengabaikan apa yang menjadi undangan Tuhan. Kita bisa bayangkan ibu bapak dan saudara, kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang punya kerja, lalu mengundang orang-orang kenalan-kenalan kita untuk hadir dalam pesta pernikahan yang kita adakan. Lalu mereka tidak datang. Apa yang ada di dalam benak kita, apa yang kita rasakan? Oh, tentu sungguh luar biasa malu begitu. Kenapa mereka diundang tidak datang? Sejuta tanya pasti tersimpan di dalam hati kita. Nah, ibu bapak dan saudara, itu juga yang dirasakan oleh sang raja yang mengundang, tetapi yang diundang itu tidak datang. Sang raja itu akhirnya marah. Tetapi ibu bapak dan saudara, pesta perkawinan itu tidak boleh berhenti, harus tetap jalan. Maka dengan demikian sang raja itu menyuruh para hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang yang lain dimanapun untuk hadir di dalam pesta pernikahan tersebut. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua dipanggil sebetulnya oleh Tuhan untuk mengikutnya. Untuk mengikutnya dan untuk diajak pesta bersama. Pesta bersama dengan Tuhan, dan di sana merupakan sebuah gambaran
damai sejahtera dan sukacita. Tetapi apa yang terjadi Ibu Bapak dan Saudara, seringkali kita mengabaikan apa yang menjadi undangan Tuhan, kita tidak mendengarkan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kita seringkali untuk mengedepankan dan mendahulukan apa yang menjadi kepentingan kita masing-masing. Nah, kalau demikian adanya, Ibu Bapak dan Saudara, tentu berkat Tuhan yang digambarkan di dalam kitab Mazmur pasal 23 tadi, ya tentu akan jauh dari kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita dituntun ke dalam padang yang berumput hijau, diberikan air yang tenang dan diam di dalam rumah Tuhan itu akan jauh dari kehidupan kita. Nah, berikutnya Ibu Bapak dan Saudara, bagaimana kita bisa merasakan itu? Sekali lagi tergantung seberapa serius kita percaya, mempercayakan hidup dan mendengarkan suara Sang Gembala, yakni Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ibu Bapak dan Saudara, marilah sekarang kita periksa di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam keluarga kita. Ada banyak suara Tuhan yang kita dengar. Ada banyak sekali suara-suara Tuhan yang kita dengarkan di sepanjang kehidupan kita. Dan bahkan mungkin kita sangat hafal dengan panggilan-panggilan Tuhan tersebut. Salah satunya adalah Ibu Bapak dan Saudara, kita boleh melihat kembali ke belakang beberapa waktu yang lalu, yakni panggilan Tuhan di dalam hidup pernikahan. Ibu Bapak dan Saudara, seberapa hafal kira-kira janji pernikahan yang ketika kita menikah kita ucapkan? Masih adakah yang hafal sampai saat ini janji nikah kita? Oh ya, sudah lupa kira-kira begitu ya. Ya, Ibu Bapak dan Saudara, salah satu janji yang kita ucapkan dan kita dengar di sana adalah panggilan Tuhan, yakni untuk mengasihi pasangan kita dalam keadaan apapun. Aku menerima siapa dan mengasihi dalam suka dan duka. Itulah panggilan Tuhan yang kita dengarkan ketika kita memasuki pernikahan. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, mari hingga sampai saat ini kita mencoba untuk meneliti, kita mengintrospeksi. Apakah itu ya kita lakukan? Apakah ya itu kita jalankan di dalam kehidupan kita berkeluarga? Berikutnya kita mencoba untuk mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita memiliki anak-anak dan membaptiskan anak-anak kita, Ibu Bapak dan Saudara, bukankah kita telah mendengar suara Tuhan, sabda Tuhan yang memanggil kita untuk mendidik dan memberi teladan iman kepada anak-anak kita? Sudah sejauh mana kita mendidik dan memberikan teladan iman bagi anak-anak kita yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing? Tidak cukup Ibu Bapak dan Saudara hanya mengantarkan anak kita untuk datang ke sekolah minggu. Tidak hanya itu saja, tetapi Ibu Bapak dan Saudara, ada banyak hal yang perlu kita lakukan untuk membangun, mendidik di dalam keluarga itu sehingga anak-anak ini mendapatkan teladan iman yang benar kepada Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengarkan suara Tuhan itu memang tidak seperti mendengarkan musik-musik yang biasa kita dengarkan. Apalagi musik-musik campur sari sekarang memang mewabah kan begitu, merasuki tata kehidupan masyarakat. Tetapi suara Tuhan mestinya tidak kalah dengan suara-suara yang lain. Apakah Ibu Bapak dan Saudara senantiasa setiap saat bisa mendengarkan suara Tuhan? Bisa mendengarkan sabda Tuhan? Tentunya bisa. Dari mana kita bisa mendengar suara Tuhan? Ya dari Alkitab. Di sana Tuhan berbicara banyak hal untuk kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, Ibu Bapak dan Saudara, mari kita mencoba untuk membangun kehidupan keluarga kita untuk setia kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan dan senantiasa mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mendengarkan disertai dengan perhatian yang sungguh luar biasa. Sehingga perhatian yang khusus itu akan memampukan kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tidak hanya berhenti di dalam pemahaman, tetapi mampu untuk kita lakukan. Sehingga berkat yang
disampaikan oleh Tuhan, digambarkan di dalam kitab Mazmur pasal 23, benar-benar akan kita rasakan, benar-benar nyata terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Selamat mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kepada Allah Trinitas dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami silahkan duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14, demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ibu, bapak, dan saudara, kita kembali tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa syafaat, persembahan, dan nanti doa penutup. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah berkenan untuk memberkati kami di dalam ibadah saat ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah berkenan untuk memberikan berkat khusus, yakni sabda-Mu. Tolong Tuhan, berkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, supaya kami boleh senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh selalu mengupayakan hidup kami mendengarkan suara-suara Tuhan, mengabaikan suara-suara di luar Tuhan. Karena suara-suara di luar Tuhan itu akan mengacaukan kehidupan kami bersama. Untuk itu kami memohon kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk setia hanya mendengarkan suara-suara Tuhan.
Karena hanya dengan mendengarkan suara Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami pakai sebagai dasar menjalani kehidupan, dan di sana kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga mengucap syukur bahwa sampai dengan saat ini Engkau telah berkenan untuk memberkati para ilmuwan sehingga boleh menemukan virus wabah corona. Dan saat ini masih dalam tahap uji coba. Kami memohon Tuhan berkenan untuk memberkati tahapan uji coba vaksin virus corona, sehingga uji coba ini akan berhasil dan vaksin tersebut akan diproduksi secara massal dan boleh kami terima bersama-sama, khususnya bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian kami meyakini Tuhan bahwa itu adalah berkat-Mu kepada kami untuk menghilangkan, melenyapkan wabah virus corona yang melanda dunia. Kami menyerahkan seutuhnya para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa memberkati dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hanya untuk membangun dan membuat bangsa dan negara ini penuh dengan damai sejahtera, sukacita, penuh dengan kedamaian, kerukunan, keadilan, dan kebenaran. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu, untuk Majelis Gereja GKJ Taman Asri, untuk para pengurus-pengurus komisi, panitia-panitia yang ada, juga pelayan-pelayan yang lain yang tidak bisa kami haturkan satu demi satu. Kami memohon Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan menyertai, memberikan kemampuan sehingga mereka boleh melaksanakan amanat panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan demi untuk membangun jemaat Tuhan dan mewartakan Injil Tuhan di sepanjang kehidupan jemaat Tuhan GKJ Taman Asri. Kami serahkan seutuhnya Tuhan para pelayan-Mu ini di dalam penyertaan dan tuntunan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, terkhusus jemaat-Mu di GKJ Taman Asri. Kami memohon Tuhan berkenan untuk hadir, menyertai, memberkati dan melindungi keluarga mereka semua. Keluarga satu dengan yang lainnya, jemaat Tuhan di GKJ Taman Asri boleh merasakan berkat Tuhan di dalam kecukupan dalam keseharian. Berkat Tuhan di dalam kekuatan dan kesehatan kehidupan. Berkat Tuhan di dalam sukacita, damai sejahtera dan keselamatan. Sehingga penyertaan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan sungguh-sungguh mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih terbaring sakit atau dalam proses pemulihan dari sakitnya. Tolong Tuhan tangan kasih-Mu menjamah mereka semua, sehingga jamahan tangan kasih Tuhan yang penuh dengan kekuatan dan kuasa Tuhan akan menjadikan saudara-saudara kami beroleh kekuatan dan kesehatannya kembali. Bagi saudara-saudara kami yang masih di dalam kesusahan, Tuhan pasti akan memberikan penghiburan. Saudara-saudara kami yang bepergian, Tuhan kiranya menuntun mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang undur dari hadapan Tuhan. Tolonglah Tuhan, Engkau berkenan untuk setia untuk memanggilnya kembali, sehingga ditanggapi dengan kembalinya saudara-saudara kami bersama dengan kami, menyerahkan hidup seutuhnya hanya kepada Engkau. Bapa kami yang di surga, kami serahkan pula Bapak Pendeta Gunawan Anggono Samekto keluarga yang Tuhan percaya untuk menggembalakan jemaat Tuhan di GKJ Taman Asri. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu sehingga Bapak Pendeta Gunawan Anggono Samekto beserta dengan keluarga boleh setia menjalani amanat panggilan Tuhan, membangun dan mewartakan Injil Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan GKJ Taman Asri. Demikian juga studi lanjutnya Tuhan berkati sehingga boleh segera selesai dan semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam penyertaan-Mu. Demikian juga kami bersyukur Engkau telah berkenan untuk memberikan kecukupan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mempersembahkan berkat yang dari Tuhan yang boleh kami terima. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan persembahan tersebut
Dan persembahan itu akan berguna bagi kami untuk kami boleh membangun jemaat Tuhan dan mewartakan Injil Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, kami mengakhiri ibadah pada saat ini dan hendak kami menjalani aktivitas kami berikutnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai dan memberkati kami. Ada banyak dosa dan kesalahan, ampunilah kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan bersama-sama menaikkan pujian pengutusan. Kita ambil dari Kidung Jemaat 318, kita pujikan bait yang pertama, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Ibu, bapak, dan saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami siap mendengarkan. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga. Kami mau melakukannya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Oh, siap.